warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadaya Aprilia dari kelas 10 akuntansi 3. Saya akan menjelaskan materi sejarah bab pertama yang mengenai tentang konsep dasar sejarah. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu sejarah. Nah, sejarah itu sendiri secara subjektif ialah bangunan yang disusun oleh penulis-penulis sebagai suatu cerita. Dalam arti objektif, sejarah ialah peristiwa yang terjadi dan tidak dapat diulang kembali. Ciri-ciri utama dari sejarah tersebut ada 3. Yang pertama, peristiwa yang abadi dan dikenang selamanya. Yang kedua, unik dan hanya terjadi sekali seumur hidup. Yang ketiga, penting, dijadikan momentum dan mempunyai arti dalam menentukan orang banyak. Nah, contoh dan penjelasan dari ciri-ciri utama sejarah itu ada 3 juga ya. Nah, yang pertama, abadi. Sejarah sebagai peristiwa bersifat abadi karena tidak pernah berubah-ubah dan akan terkenang sepanjang masa. Nah, salah satu contohnya itu ialah kita semua pasti tahu tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Insinyur Soekarno, maaf. Soekarno-Hatta kebiasaan. Nah, peristiwa proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 yang selalu diperingati oleh seluruh rakyat Indonesia. Peristiwa ini diperingati sebagai puncak perjuangan melawan penjajahan. Begitu juga dengan peristiwa 10 November 1945 yang terjadi di Surabaya yang akan selalu dikenang bahkan dirayakan menjadi Hari Pahlawan Nasional. Nah, yang kedua, unik. Peristiwa yang unik, hal ini bisa diartikan sebagai sesuatu yang hanya terjadi satu kali seumur hidup dan tidak akan mungkin bisa atau tidak mungkin terulang kembali. Nah, pasti dong. Namanya juga terjadi sekali seumur hidup, ya tidak mungkin akan pernah terjadi lagi. Contoh dari salah satu peristiwa unik itu adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia, masih berhubungan juga dengan yang abadi tadi, karena kan namanya juga cerita sejarah kan, pasti kebanyakan masuk proklamasi. Nah, yang ketiga, penting. Sebuah peristiwa dapat dikatakan sebagai peristiwa sejarah apabila peristiwa tersebut memiliki kedudukan yang penting dalam masyarakat luas. Karena sifatnya yang penting, peristiwa sejarah harus memiliki pengaruh yang besar terhadap kondisi masyarakat. Nah, kita akan membahas pengertian sejarah menurut para ahli. Nah, di sini saya akan membahas sejarah menurut para ahli, cuma ada 5 aja ya. Yang pertama, sejarah menurut John ini ya. Ya, kayaknya John. Nah, menurut Jebang, sejarah merupakan semua kejadian atau peristiwa masa lalu, sarana memahami perilaku masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan mendatang. Nah, yang kedua, sejarah menurut Robin Williams. Menurutnya, sejarah merupakan studi tentang manusia dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, sejarah menurut Sir Charles Firth. Menurutnya, sejarah merupakan kehidupan manusia yang mengalami perubahan yang terjadi secara terus-menerus. Yang keempat, sejarah menurut John Toss. Menurutnya, sejarah adalah memori kolektif yang menyimpan pengalaman melalui pengembangan suatu rasa, identitas sosial manusia, dan prospek manusia tersebut pada masa yang akan datang. Nah, yang kelima dan yang terakhir, sejarah menurut Ibnu Khaldun. Menurut Ibnu Khaldun, sejarah merupakan catatan tentang masyarakat atau
masyarakat umat manusia atau peradaban dunia dan tentang perubahan yang terjadi pada watak masyarakat. Nah, setelah kita membahas sejarah menurut para ahli, kita akan membahas tentang diakronis, sinkronis, dan kronologi. Nah, diakronis adalah konsep mempelajari sejarah berdasarkan urutan waktu kejadian sejarah tersebut. Sesuai urutan kronologi peristiwa itu terjadi. Nah, contoh dari peristiwa diakronis itu salah satunya adalah kronologi pertempuran Ambarawa pada tanggal 20 Oktober sampai 15 Desember 1945. Nah, yang kedua sinkronis. Sinkronis itu apa sih? Nah, sinkronis adalah cara berpikir yang meluas dalam ruang tetapi terbatas pada waktu. Nah, salah satu contohnya adalah suasana pada saat terjadinya G30S PKI. Peristiwa terjadi pada saat Gerakan 30 September atau Partai Komunis Indonesia terjadi pada tanggal 1 Oktober 1900. Nah, yang ketiga kronologi. Nah, kronologi itu apa sih menurut kalian? Nah, kronologi itu adalah urutan peristiwa berdasarkan waktu terjadinya peristiwa tersebut. Nah, contohnya seperti peristiwa proklamasi 1945 yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Nah, sekian materi yang dapat saya bahas. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kurangnya menarik dari pembahasan materi saya. Mohon dimaklumi karena saya juga manusia, tidak lupa dari kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.